Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini cuaca yang sangat mendukung keadaan kita di Jinjung Sirih. Alhamdulillah Bu Fira, malam tadi kita kedatangan hujan. Lebat juga. Iya. Alhamdulillah. Saya suka suasana ini ya, Iya. cuacanya. Itulah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bertemu, berjumpa dengan beliau Syekh Muhammad Aqsa dan juga beliau Ibu Fira. Lengkapnya Bu? Panjang nanti. Oh panjang ya. Bu Fira aja dulu. Oh iya. Dan Hamzah. Ustadz Hamzah. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kita banggakan pagi yang berbahagia ini, beliau Syekh Muhammad Aqsa yang alhamdulillah pada pagi ini di kecamatan kita ini, di nagari kita ini, beliau hadir dan insya Allah sampai malam nanti kan bersambung juga agenda beliau di Masjid Raya Paninggahan. Salam takzim buat beliau. Kemudian juga kepada Ibu Fira, ini beliau pimpinan Adara Relief Internasional yang khusus bergerak ya, bergerak di mengenai apa istilahnya Anak dan perempuan. ya, iya, tentang Membantu anak dan perempuan. iya, membantu anak-anak dan saudara kita yang ada di Palestina. Beliaulah yang memfasilitasi lembaga beliau, itu namanya Adara Relief Internasional, dan beserta rombongan. Dan juga kepala sekolah beserta ustazah, ketua komite, juga ada ketua komite, beliau Bapak Darisman yang anggut-anggut. Dan terus kepada Bapak dan Ibu orang tua murid dari SD, IT, dan TK. Ya, ini mungkin karena situasi yang barangkali persiapan kita apa tuh yang agak terdesak atau dalam hitungan hari kita mengundang wali murid kita. Maka kami dari yayasan memohon maaf kepada Bapak dan Ibu orang tua wali murid dan juga kepada beliau rombongan. Mungkin ya inilah adanya Bu Fira, orang tua murid kita, orang-orang pilihan kata beliau. Alhamdulillah. Jadi kita semua dan lebih khusus di Yayasan Dambaan Umat sangat senang sekali ya, kita bersyukur kepada Allah atas kedatangan beliau Syekh dan serta rombongan. Maka nanti kita persilahkan nanti sebelum mungkin ke beliau kepada Ibu Fira ya, sebagai penanggung jawab di Adara Relief Internasional ini, kita mintakan beliau Kalau balik dulu gimana, biar saya closing aja. boleh, bisa juga. Nah, maka mungkin itu antaran kata dari kami. Maka ini adalah ucapan terima kasih yang tak terhingga ini kepada Bu Fira yang telah memfasilitasi
beliau Syekh Muhammad Aqsa sampai di sini. Tentu lebih lagi ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu orang tua murid yang telah memenuhi undangan kami untuk hadir pada saat ini. Walaupun kayak agak darurat lah gitu ya panggilannya, kami mohon maaf. Barangkali begitu saja sambutan dari kami dari yayasan, karena pihak yayasan lainnya juga beraktivitas berbeda. Ada juga sebagai pegawai negeri dan ada juga yang sebagai anggota dewan. Jadi mungkin itu barangkali. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Syekh saja. Nanti Oh saya. ya, langsung sih. Ini cuma satu, nggak bisa. Oh enggak apa-apa biasa. Ya. Saya aja. Yang terjemah, Gantian aja nanti. Mic-nya. enggak ada dua. Oh ada dua. Terima kasih kita ucapkan kepada Ketua Yayasan Muhammad yang sudah memberikan arahan. Kita langsung saja diserahkan kepada Syekh Muhammad Aqsa. Kepada Syekh silakan dengan waktu ya Pak. Udah minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah shahadatu ibadillahil muwahhidin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ترجم معروف. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengucapkan salam, beliau kemudian bersyahadat dan mengucapkan syukur kepada Allah Ta'ala. Juga beliau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan juga menyampaikan salam serta salam kita dan salam kepada para sahabat dan khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan seluruh sahabat-sahabatnya yang mulia. Semoga kita semuanya kelak digolongkan bersama orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. أحببت في هذا اللقاء أن يكون مجلسنا كجلسة في بيوتنا نسمع أخبار أهلنا في فلسطين. فسأتكلم فقط بإذن الله عز وجل عن فلسطين الجغرافية، وأتكلم عن بعض المناطق ومنها المسجد الأقصى بإذن الله عز وجل. Jadi beliau ingin di pertemuan kali ini untuk kita menjadi pertemuan yang santai saja, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Pertemuan yang layaknya kita sebagaimana seorang yang sudah kenal begitu lama. Jadi beliau di sini akan berbagi kabar, kabar mengenai saudara-saudara kita di Palestina, dan beliau juga akan sedikit memberikan gambaran geografi mengenai negara Palestina atau yang terkait dengan Masjid Al-Aqsa. كما هو معلوم أن فلسطين تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ولقد قسمت فلسطين بعد أن احتلت من قبل اليهود إلى 4 أقسام. فالقسم الأول هو غزة، والقسم الثاني هي الضفة الغربية، والقسم الثالث هو القدس، والقسم الأخير نقول عنه الداخل الفلسطيني وهو موجود تحت الاحتلال كاملا.
Jadi beliau mengatakan bahwasanya Palestina itu secara geografis terletak di semenanjung tepi dari Laut Merah, ya. Dan yang perlu diketahui oleh para bapak ibu sekalian, para orang-orang tua yang terhormat, setelah kemudian masa penjajahan yang dilakukan oleh Israel, yang dilakukan secara kejam dan zalim, maka Palestina itu terbagi secara umum ke dalam 4 bagian wilayah. Wilayah yang pertama adalah Al-Quds, kemudian setelah itu ada Gaza, setelah itu ada yang dinamakan tepi barat, setelah itu ada yang namanya wilayah jajahan khusus yang berada di dalam Palestina itu sendiri. Jadi secara umum gambarannya sekarang Palestina itu adalah terbagi ke dalam 4 bagian tersebut, yang masing-masing juga mengalami penderitaannya masing-masing di setiap wilayah yang ada tersebut. سأستفيض في الكلام أي سأتكلم كثيرا عن قطاع غزة أو غزة والقدس إن شاء الله، وأبدأ بغزة. غزة هذه هي المدينة العاصية على اليهود. غزة هذه المدينة الوحيدة التي انسحب منها اليهود لأنهم لم يستطيعوا أن يغزوا الناس ولم يستطيعوا أن يكسروا شوكتهم، شوكة المجاهدين، ففضلوا أن ينسحبوا إلى أطراف غزة ويغلقوا الحدود ويطبقوا الحصار على قطاع غزة منذ زمن طويل. Dan di kesempatan kali ini beliau akan banyak berbicara tentang 2 kawasan yang utama yang banyak jadi perbincangan ketika kita membicarakan seputar Palestina, yaitu wilayah Gaza dan juga wilayah Al-Quds. Dan yang pertama akan dibahas adalah tentang Gaza. Gaza, kata beliau, adalah sebuah wilayah yang sangat hingga hari ini atau hingga waktu ini cukup sulit untuk Israel kemudian untuk menaklukkannya secara keseluruhan atau total. Oleh karena itu kemudian dari Israel kemudian mereka berinisiatif untuk membuat yang namanya semacam blokade atau kemudian pengepungan yang kemudian menutup Gaza dari semua sisi. Dikarenakan memang mujahidin di Gaza itu jumlahnya masih sangat banyak yang kemudian masih peduli dengan kemerdekaan daripada Palestina itu sendiri. Jadi hingga detik ini Gaza adalah satu wilayah yang cukup sulit untuk kemudian ditaklukkan secara total oleh Israel. لقد بدأت الانتفاضة الأولى في سنة 1987 وكنت في حينها، طبعا أنا من مواليد غزة وولدت وترعرعت في غزة، وكنت في حينها في سن 12، وبدأ الأطفال قبل الكبار في الجهاد. نعم، لذلك سميت الانتفاضة الأولى بأطفال الحجارة، لذلك ألقي عليها هذا الاسم، لأن الذين كانوا يخرجون لملاقاة اليهود وإلقاء الحجارة عليهم كانوا في سن ما بين 12 و16. Dan ada sebuah peristiwa, yakni intifadah, yakni semacam pembelaan yang dilakukan atau reaksi keras yang dilakukan oleh sebagian dari pemuda-pemuda Palestina yang berada di Gaza. Kata beliau itu yang pertama kali adalah terjadi sekitar tahun 1987. Dan yang patut diketahui, beliau sendiri secara kelahiran adalah berasal dari kota Gaza itu sendiri. Di sekitar tahun atau di usia beliau yang ke-12, beliau menyaksikan sendiri bagaimana ketika itu para remaja-remaja yang kemudian berkumpul kemudian untuk merencanakan sebuah aksi melawan memberikan perlawanan kepada Israel yang dinamakan kelompok mereka itu dengan kelompok Al-Hijarah atau batu. Dan usia-usia mereka ketika itu masih kisaran di sekitar usia 12 sampai 16 tahunan atau maksimal mungkin 17 tahunan. Jadi ini adalah bentuk protes yang kemudian nyata terlihat ketika itu yang disebut sebagai peristiwa Al-Intifadah Al-Ula yang terjadi di tahun sekitar 1980 akhir. كنت في السن الرابعة 15، كان أجمل وأعظم شيء عندنا
أن نلاقي اليهود ونرميهم بالحجارة، وكأن كنا نعيش في عالم آخر. والله لن أستطيع أن أشرح لكم كيف كنا وفي أي حالة. لعل الله عز وجل يتجلى لنا مع الملائكة فيصبرنا ويربط على قلوبنا، فأمامنا أعتى سلاح في العالم هي إسرائيل، ونحن لا يوجد بيدنا إلا الحجارة فقط، ومع ذلك هم الذين يرتعشون ويخافون من قول الله أكبر. Kemudian beliau menggambarkan ketika beliau kemudian berusia 15 tahun, beliau juga sempat kemudian mengikuti aksi tersebut. Tadi disinggung bahwasanya nama kelompok dari sekumpulan remaja yang melaksanakan aksi ini dinamakan kelompok batu. Dikarenakan mereka ketika itu memang tidak punya perlawanan dan senjata apapun melainkan hanya batu yang mereka miliki, yang kemudian mereka lemparkan kepada tentara Israel. Dan beliau menggambarkan bagaimana perasaan beliau yang sangat heroik ketika itu. Beliau mengatakan bahwasanya tidak bisa menggambarkan betapa sukacitanya beliau bisa ikut kemudian bersama para pemuda-pemuda Palestina yang lain untuk kemudian melancarkan aksi tersebut. Seakan-akan kemudian Allah membersamai mereka dan kemudian Allah juga di sisi mereka ketika itu untuk kemudian melawan dan mengecam yang dinamakan pasukan Israel ketika itu. أكثر من 80 سنة وفلسطين تحت الاحتلال، وتقدم الشهداء وتقدم الجرحى في سبيل الله وفي سبيل حماية المسجد الأقصى. سأتكلم بسرعة عن الوضع الحالي في قطاع غزة ثم أنتقل إلى المسجد الأقصى بإذن الله عز وجل حتى لا أطيل عليكم. الآن في غزة الحصار مضروب على غزة، وهو حصار جو وبحر وبر من جميع النواحي، له 15 سنة بالكامل. وقد خاضت غزة مؤخرا 3 حروب قتل فيها واستشهد حوالي 5400 شهيد، جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وهم عمدا يضربون البيوت لأنهم يعلمون أن بداخلها الأطفال والنساء، أما الرجال فذهبوا إلى أعمالهم. Maka hingga kini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang terhormat, sudah berlalu sekitar 80 tahun penjajahan yang dilakukan oleh Israel yang keji kepada negara Palestina ini. Jadi sudah sekitar 80 tahun, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan negara kita. Sudah 80 tahun lebih Palestina mengalami penjajahan yang tiada henti ini, dan kata beliau secara khusus Gaza sendiri itu sudah mengalami blokade atau pengepungan itu kurang lebih sekitar 15 tahun belakangan. Dan pengepungan atau blokade ini dilaksanakan atau dilakukan atau kemudian mereka dapati dari atas, bawah, dari jalur darat, dari jalur udara, dan dari jalur kemudian mana saja. Jadi mereka kemudian terkepung dan terblokade aktivitasnya sehingga mereka kemudian tidak bisa melakukan apa-apa. Dan hingga kini atau beberapa masa terakhir ini sudah terjadi sekitar 3 peperangan yang kemudian terjadi di sekitar Gaza, yang terjadi karena kemudian reaksi para masyarakat di sana dikarenakan rumah mereka dibom, para orang tua dibunuh, anak dan perempuan kemudian dibunuh juga, dan hingga kini terhitung sekitar sudah kurang lebih 5.400 korban jiwa sejak 3 peperangan terakhir yang terjadi, dan kebanyakan dari mereka adalah para perempuan dan anak-anak. Kenapa demikian? Karena yang ditargetkan oleh para tentara Israel ketika kemudian mengebom dan kemudian menembaki warga-warga Palestina adalah ketika itu mereka mengebom rumah yang dimana pasti di dalamnya terdapat para perempuan dan ibu-ibu atau anak-anak yang di dalam rumah, sedangkan para ayahnya ketika itu sedang keluar untuk bekerja. ننتقل بعد ذلك إلى جرح المسلمين
السائل دائما هو المسجد الأقصى والقدس. القدس هي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. القدس هي مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. القدس هي بيت للمسلمين جميعا. القدس هي عزة المسلمين، وهي فرحة المسلمين أيضا بنصرها إن شاء الله، الذي سيكون على يد من قدم وساعد وقدم لله عز وجل. وقد نتكلم عن هذا إن شاء الله في خضم الكلام. نقول في القدس هناك كما نعلم أن مؤامرة كبيرة إلى الآن موجودة في القدس لتهويدها بالكامل. لم يستطيعوا إلى الآن أن يهودوا كامل القدس، الحمد لله رب العالمين. لماذا؟ لأن هناك رجال كما قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور الذي يقول: ستظل فئة يقاتلون في سبيل الله لا يلومهم من خذلهم. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال: هم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وأكناف بيت المقدس. Lanjut, kemudian pembicaraan beliau beralih kepada daerah yang lain yang juga mengalami luka yang mendalam dari penjajahan yang dilakukan oleh Israel, adalah wilayah Al-Quds atau Baitul Maqdis. Sebelum itu kemudian yang patut diketahui oleh Bapak Ibu sekalian yang terhormat, bahwasanya Al-Quds atau Baitul Maqdis merupakan hal yang sangat sakral yang dimiliki oleh kaum muslimin. Dikarenakan apa? Dikarenakan kemudian yang pertama, ia merupakan kiblat pertama yang dimiliki oleh kaum muslimin sebelum kemudian beralih menuju Ka'bah. Ia merupakan kiblat pertamanya kaum muslimin, dan Rasulullah SAW pernah kemudian bersama para sahabatnya sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Dan ia merupakan tanah suci yang ketiga setelah kemudian Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Quds. Maka ini merupakan hal yang sangat sakral yang dimiliki oleh kaum muslimin dan hal yang sangat berharga yang patut untuk dijaga. Maka maka Al-Quds adalah hal yang sangat mahal yang patutnya dirasakan oleh kaum muslimin untuk kemudian sama-sama kita bersadar untuk menjaganya. Lantas Bapak Ibu sekalian yang patut diketahui, di dalam Al-Quds sendiri atau di sekitar Baitul Maqdis, para tentara Israel dan juga para pemerintahannya itu sudah sejak lama merencanakan yang namanya agenda Yahudinisasi. Jadi mereka ingin menjadikan para penduduk-penduduk di sekitar Al-Quds itu menjadi beragama Yahudi. Dengan segala propaganda, dengan segala cara, dengan segala apa yang mereka bisa kerahkan untuk menjadikan seluruh yang berada di Al-Quds itu memeluk agama Yahudi. Namun langkah ini selalu gagal, kata beliau. Langkah ini tidak akan pernah sukses, dan biidznillah dengan izin Allah hingga kini langkah ini selalu mengalami yang namanya kebuntuan. Karena apa? Karena Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan kepada para sahabat, kelak di suatu zaman atau di akhir zaman akan datang atau akan muncul dari umatku segolongan orang yang senantiasa bersabar menolong kepada kebenaran, senantiasa bersabar kemudian membela kebenaran dan tidak memperdulikan apapun celaan manusia. Dan ini adalah golongan yang kelak akan ditolong oleh Allah dan dijanjikan oleh Allah berupa pertolongan. Maka salah seorang sahabat ketika itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di manakah mereka dan siapakah mereka? Mereka berharap bahwasanya kelompok itu adalah datang dari mereka, datang dari golongan sahabat. Mereka ingin menjadi kelompok yang beruntung tersebut. Maka Rasulullah menjawab bahwasanya mereka berada di Baitul Maqdis. Maka hingga kini kita ketahui, apapun propaganda yang dilancarkan oleh Yahudi Israel untuk kemudian menjadikan wilayah Al-Quds menjadi wilayah sepenuhnya total
kemudian menjadi Yahudiisasi, itu selalu digagalkan oleh Allah Ta'ala. Biidznillah, dengan izin Allah. القدس تصادر فيها الأراضي وتصادر فيها البيوت، بل وتهدم كثير من البيوت. يحاولون هدم كل أثر له علاقة بالمسلمين، ولكن سبحان الله كلما دخلوا إلى مكان ليثبتوا أن هناك شيء من ما يدعون بحجر سليمان أو أي شيء من هذه المخطوطات، فلم يجدوا إلا شيء يعود للمسلمين. سبحان الله، لم يجدوا إلى الآن أي شيء. تعرفون أنهم يحفرون تحت المسجد الأقصى، هناك أنفاق كثيرة محفورة تحت المسجد الأقصى لكي يأتي اليوم الذي ربما ينتهي مع نسي المسلمين لهذا المسجد، فيقومون بهدم هذا المسجد على رؤوس أصحابه. ولكن بإذن الله عز وجل هيهات هيئات، ما دام أن المسلمون يضعون القدس في قلوبهم لن تستطيعوا بإذن الله عز وجل، لن يستطيعوا أن يخرجوا المسجد الأقصى وفلسطين من قلوبهم، وأنا أؤمن بذلك وأنتم أيضا. المسجد الأقصى في آخر أيامه ربما خرج إلى العلن حي كامل اسمه حي الشيخ جراح، سأتكلم عنه بعد الترجمة إن شاء الله. Kemudian di antara juga misi yang dilancarkan oleh Yahudi Israel adalah mereka ingin menghapuskan jejak-jejak kaum muslimin yang berada di Al-Quds. Baik itu rumah, baik itu kemudian bangunan, dan apapun itu yang terkait dengan kaum muslimin, maka mereka menghancurkannya, maka mereka kemudian menghilangkannya. Hingga kemudian kelak akan dikatakan bahwasanya tidak ada lagi kaum muslimin di sini dan tidak ada lagi jejak-jejak keislaman yang berada di sekitar Al-Quds. Begitu juga di antara misi yang dilaksanakan atau dilancarkan oleh Yahudi Israel, kata beliau, adalah mereka ingin kemudian membangun monumen mereka sendiri, membangun kemudian rumah suci mereka sendiri yang dinamakan Haikal Sulaiman. Misi ini, kata beliau, dilakukan dengan cara menggali kemudian area bawah dari Masjid Al-Quds. Mereka menggalinya kemudian untuk menemukan di dalamnya Haikal Sulaiman. Namun hingga kini, kata beliau, hal tersebut tidak pernah ditemukan sama sekali dan bahkan selalu mengalami kebuntuan dalam hal tersebut. Jadi insya Allah apapun yang dilakukan oleh mereka, kita berharap, atau beliau mengatakan hingga kini tidak pernah sampai mengalami yang namanya kata sukses dalam misi-misi busuk mereka, karena Allah selalu mengagalkan makar-makar yang mereka lakukan. حي الشيخ جراح ذهب إليه بعض، نقول اللصوص اليهود وليس المستوطنين، ونحن نطلق عليهم اسمهم قطاع المستوطنين، والقطاع هنا مثلما قطاع الماعز والخرفان وهكذا، لذلك نقول عنهم قطاع المستوطنين لأنهم كالخرفان. هؤلاء ذهبوا إلى بيت من بيوت الفلسطينيين وأخرجوه من بيته عنوة إلى خارج المنزل، وسكنوا في المنزل وقالوا هذا لنا. هكذا كثير من البيوت هكذا أخذوها، يذهب إلى المنزل، يخرج أصحاب المنزل طبعا بالسلاح لأنهم كلهم مسلحين، ثم حينما يأتي الرجل ويذهب إلى القاضي أو المحكمة لكي يرفع محكمة القضية، تقضي المحكمة ببطلان بيته وأن بيته ليس له، تقول أن بيتك ليس لك لأن ليس معك ما يثبت أن هذا البيت لك. طبعا المسجد الأقصى، أوراق المسجد الأقصى بقيت من أيام العثمانيين، وزعت على الناس على بيوتهم، لأن لم يكن هناك شيء اسمه أوراق بيت، يعني كان الناس يجلسون في بيوت ليس لها أوراق ثبوتية، كما نقول عنه الطابو. نعم الطابو. لذلك حينما أتى السلطان عبد الحميد وزع على الناس هذا الطابو، وكان طابو رسمي من
من الحكومة أو في ذلك الوقت الدولة العثمانية، فقال هذا الأوراق الثبوتية لا توجد عندنا يعني مقابل لها في الدستور، لذلك أنك ليس صاحب البيت. لكن بالمقابل الذي دخل في البيت هذا كيف ستخرجه؟ والله هذا ليس من يعني تذهب إلى الشرطة فيخرجوه، طبعا لا يخرجوه. Dan kemudian beliau membicarakan di daerah Al-Quds itu ada sebuah pemukiman yang dinamakan pemukiman Syekh Jarrah. Yang ini merupakan pemukiman yang dipenuhi oleh Yahudi-Yahudi Israel yang datang dari luar. Kemudian mereka memaksa para penduduk Palestina yang asli, yang punya rumah di situ, untuk kemudian dipaksa keluar dari rumahnya, dipaksa keluar dan diusir. Kemudian bahkan sebagian dari warga sipil Israel sendiri itu dipersenjatai oleh para pemerintahannya untuk kemudian bisa memiliki dan mengusir, dan akhirnya memiliki rumah tersebut secara zalim. Dan yang mengenaskan, ketika kemudian warga Palestina yang asli yang memiliki rumah tersebut mengangkat masalah ini ke pengadilan, mereka kemudian tidak punya kekuatan sama sekali, bahkan qadhinya atau kemudian hakimnya, mereka kemudian lebih berpihak kepada para penjajah yang merebut rumah mereka tersebut. Dikarenakan mereka kemudian, para hakim tersebut mengatakan, di mana kemudian sertifikat kepemilikan rumah kalian? Tidak ada. Adapun kalau kita kemudian berbicara tentang sertifikat kepemilikan, maka sesungguhnya Masjid Al-Aqsa punya kemudian hal tersebut. Meskipun akhirnya di zaman ini sudah tidak berlaku lagi, karena hal tersebut diedarkan oleh Sultan Abdul Hamid yang kedua, yang mana beliau merupakan sultan dari Daulah Utsmaniyah. Dan ini sudah berlaku lama sekali, dan sudah kemudian tidak bisa berlaku di zaman sekarang ini. Adapun para penduduk-penduduk yang memiliki rumah asli tersebut, maka mereka terpaksa akhirnya harus meninggalkan rumah asli mereka, terpaksa akhirnya harus terusir dari rumah yang mereka miliki dikarenakan perbuatan zalim yang dilaksanakan atau digencarkan oleh para Yahudi Israel tadi. Jadi mereka kemudian ada sebuah pemukiman khusus yang di situ dikhususkan oleh para pemerintahan Israel untuk warganya dengan cara merebut rumah dari para pemilik aslinya, yakni para penduduk Palestina. في مقابلة تلفزيونية في الشارع سأل المذيع الأجنبي صاحب، لم يسأل صاحب البيت الذي دخل، اليهودي المشهور الذي دخل هذا البيت المستوطن، سأله لماذا دخلت هذا البيت وأنه يقولون أنه ليس لك وأن ليس معك أوراق ثبوتية يعني تثبت أن هذا البيت لك. كان رده يعني عجيب وغريب، قال وهل لابد أن يوجد سبب لكي لا نأخذ هذه البيوت؟ فبيوت الفلسطينيين كلها لنا. هذا تفكيرهم فعلا. Maka beliau menceritakan pernah ada seorang Yahudi yang diundang ke salah satu siaran televisi untuk kemudian diwawancarai. Dan Yahudi ini termasuk salah satu yang mendapatkan rumah dari penduduk Palestina yang kemudian ia rebut secara paksa dan zalim tadi. Ia ditanya oleh penyiarnya, bagaimana kemudian kamu bisa mengambil rumah tersebut secara paksa, secara zalim dan dengan cara mengusir pemilik aslinya, padahal itu bukan merupakan hak, bukan merupakan milikmu, bukan merupakan hak punyamu. Maka kata Yahudi ini, ia berkata, maka apakah tidak boleh kami memiliki rumah mereka? Padahal kalau kami bisa dan kami mampu, seluruh yang ada di Palestina adalah milik kami sebetulnya. Dan ini sudah menjadi i'tiqad, sudah menjadi keyakinan mereka, bahwasanya apa-apa yang berada di dalam Palestina itu sejatinya adalah milik mereka. Meskipun ini adalah direbut dengan cara yang zalim, dengan cara yang tidak benar, dengan cara mengusir penduduk aslinya. Apapun mereka lakukan, mereka kemudian bisa untuk merebutnya, maka mereka merebutnya karena sudah tercipta dalam pemikiran mereka, hal itu adalah menjadi milik mereka. وأختمها بحديث عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الأقصى بحديث مختلف. الحديث طويل ولكن سأخذ منه آخر قسم حينما قال ونعم المسجد، ونعم المسجد،
يكاد أحدهم أن يتمنى أن يجلس يكون مثل بينه وبين المسجد الأقصى شطن فرسه، وشطن فرسه معناه الحبل الفرس. شطن فرسه خير له من الدنيا بما فيها. هذا هو المسجد الأقصى، وكيف الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عنه في كثير من الأحاديث. Dan beliau ingin menutup penjelasannya terkait Masjid Al-Aqsa dan Palestina dan seluruh yang berkaitan dengan Palestina pada siang hari ini dengan sebuah hadis dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, betapa kemudian seseorang itu menginginkan untuk kemudian beliau memulainya dengan kalimat hadis tersebut, ni'mal masjid, sebaik-baik masjid. Sebaik-baik masjid. Beliau mengulangnya sebanyak 3 kali. Yakni masjid yang kemudian di situ seseorang bisa duduk di dekatnya, bahkan diumpamakan oleh Rasulullah bisa duduk di dekat masjid tersebut atau di dalam masjid tersebut dengan jarak antara ia dengan tali kekang kuda. Jadi kita misalkan seorang kemudian naik kuda, ia kemudian memegang tali kekangnya. Ketika seorang bisa melaksanakan hal tersebut, yakni maksudnya bisa masuk ke dalam masjidnya, bisa melaksanakan sholat di dalamnya, bisa beribadah di dalamnya. Yani yang dimaksud masjid tersebut adalah Masjid Al-Aqsa, kata Rasulullah, maka ia sudah mendapatkan hal yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka kemudian hal ini yang kemudian menjadi cita-cita kita bersama untuk kemudian melihat dan kita bisa beribadah kelak di dalamnya dengan keadaan yang nyaman dan tentram dan tanpa ada penjajahan. Dan beliau menutup pembicaraan tentang Palestina dan Masjidil Aqsa dengan hadis yang mulia tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhtimuha bi su'alin kayfa lana an nusa'id wa nusanid ha'ula'i ar-rijal wan nisa' alladhina yurabituna fil Masjid al-Aqsa wa yuhafidhuna 'alayhi wa yatrukuna kulla ashghalihim ويتركون كل أعمالهم للرباط في المسجد الأقصى ومحافظة عليه بدلا منا. نحن نجلس هنا والآن هم يجلسون هناك يرابطون في المسجد الأقصى. هذا السؤال نطرحه على أنفسنا وجزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم. Dan yang terakhir adalah beliau melontarkan soal kepada kita semuanya yang patut untuk kita jawab masing-masing dalam diri kita. Apa kemudian yang bisa kita lakukan? Apa kemudian support yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita di sana terhadap apa yang mereka hadapi sekarang berupa penjajahan dan berupa penyiksaan dan hal-hal lain yang mereka dapati sekarang. Mereka kemudian di sana meninggalkan apa yang bisa kita laksanakan sekarang dengan nyaman. Mereka meninggalkan kenyamanan, mereka meninggalkan kemudian hidup yang enak, dan mereka kemudian tidak merasakan apa-apa yang bisa kita rasakan sekarang sebagaimana manusia damai dan manusia yang sejahtera pada umumnya. Mereka kemudian mengalami hal-hal yang tidak sepatutnya mereka rasakan. Maka kemudian apa bentuk support yang bisa kita berikan, apa bentuk dukungan yang bisa kita lancarkan kepada mereka untuk mendukung perjuangan mereka dan untuk kemudian bagi mereka menyambung hidupnya dan melanjutkan kemudian hidupnya sebagai kaum muslimin. Dan beliau kemudian mengucapkan terima kasih. Demikian tadi penjelasan dari beliau, semoga bermanfaat. Dan selanjutnya mungkin kita alihkan kepada Ustaz Zafira sebagai ketua dari Adara Relief Internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna
lil muttaqina Imam. imama. Yang saya hormati Bapak Rudi Hartono. Ini orang Padang Rudi Hartono agak susah, agak nggak enak ya teman. Masya Allah, juga kepada para guru, orang tua santri, khususnya juga kepada Bapak Sekretaris Nagari yang baru hadir. Barakallahu fikum. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan Adara Relief Internasional. Adara ini adalah lembaga perempuan, bentuknya yayasan yang sudah berdiri sejak 2008 tanggal 14 Februari. Jadi 14 Februari itu kata orang hari Valentine, kalau menurut kami hari Palestina. Nanti. Adara sampai sekarang sudah punya 27 karyawan. Saya sekarang menjadi direktur utama, yang paling tua juga di Adara. Staf kami kebanyakan anak-anak milenials dan generasi Z. Adara alhamdulillah sebenarnya kalau dipersiapkan dengan baik, tadi agak kepepet ya Pak waktunya, bukan kepepet tapi kepepet ya Bu. Kalau kepepet itu di Jawa, kalau di Padang kepepet gitu. Kami alhamdulillah sebuah lembaga yang sudah mendapatkan legalitas. Baik, pertama tadi Syekh Aqsa menyebutkan betapa pentingnya kita umat Islam peduli kepada Palestina. Jadi memang sejak awal didirikan oleh para pendahulu Adara, karena di dunia internasional perempuan-perempuan Indonesia itu kalau dalam konferensi-konferensi kepalestinaan tidak ada wakil dari perempuan Indonesia berdiri di panggung berbicara tentang pembelaannya untuk Indonesia. Padahal semua orang tahu perempuan-perempuan Indonesia ini kalau soal Palestina, mohon maaf Bapak disebutnya nanti ya Pak ya, Bapak ibunya dulu, sangat cinta dengan anak-anak Palestina. Buktinya kami punya 1000 yatim Pak, orang-orang anak-anak para syuhada di Gaza, dikafalahi, kami berikan kafalah, tentu bukan kami tapi lewat tangan-tangan para donatur, 1000 anak yatim setiap bulannya. Jadi satu orang tua itu membayar satu anak yatim, diberi bantuan biaya itu 700.000. Ini lebih mahal daripada SPP di sini. Karenanya banyak yang berbagi, sharing. Ada yang 10 orang, ada yang 20 orang. Tapi alhamdulillah most of them, mayoritas mereka itu adalah ibu-ibu yang setiap hari memikirkan belanjaan yang tambah lama tambah mahal. Itu salah satu bukti kecintaan. Karenanya para pendahulu Adara berkatakan, saya ingin di panggung internasional ada nih perempuan yang berdiri di panggung atas nama. Alhamdulillah setelah didirikan Adara muncul mewakili perempuan-perempuan Indonesia yang membela anak dan perempuan-perempuan Palestina. Tadi saya menyebutkan satu ayat, surah Al-Furqan, surat Al-Furqan ayat 74. Ciri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ibadur Rahman itu apa sih? Siapa yang disebut ibadur Rahman? Bukan hanya orang yang takut kepada Allah, sholat, zakat, sedekah, tetapi dia yang tidak putus-putus berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya kita sebagai hamba Allah itu sangat memperhatikan keturunan. Kita pasti sering berdoa ibu-ibu tentang keturunan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Minta anak-anak kita jadi penyejuk mata karena solehnya, karena santunnya, betul Bapak Ibu? Tapi jangan lupa di belakangnya ada doa waja'alna lil muttaqina imama. Jadi nggak cukup bagi kita punya anak yang soleh, tapi anak kita harus kita prediksi menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Saya harap ini juga menjadi tujuan dari sekolah dambaan umat ini, yaitu menjadi pemimpin. Banyak orang menyekolahkan anaknya tapi tidak punya
tidak punya apa artinya tujuan atau life goals untuk menjadikan anaknya itu pemimpin. Maka insya Allah saya mau promosi sekolah ini dikit ya. Inilah yang kemudian kita harapkan dari sekolah ini. Saya tadi ngobrol-ngobrol, Masya Allah saya bilang tantangan guru-guru SDIT ya. Di sini Bu, mohon maaf bener bayarannya murah sekali. Masuknya murah sekali. Di Jakarta itu ada SD, itu masuk tuh 40 juta. Beli formulirnya aja 2,5 juta untuk masuk sekolah. Masya Allah, ini ibarat bintang di sebuah perkampungan, sebuah nagari yang kita harus bersyukur karena guru-gurunya punya visi untuk membantu Bapak Ibu menjadikan anak-anaknya menjadi pemimpin di masa depan. Karena kalau kita tidak menjadikan anak kita menjadi pemimpin, kita telah mencederai Al-Quran, kita telah mencederai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah menyuruh kita semua menjadi pemimpin. Bahkan bertiga saja harus ada pemimpinnya, atau harus dari orang-orang beriman. Pemimpin. Nah, kemudian ada lagi ayat yang mengatakan, surah An-Nisa, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Sekarang itu saya ngerti kata saya. Hendaklah orang-orang beriman itu takut meninggalkan anak-anak yang lemah. Kita takut meninggalkan di belakang kita ada anak-anak yang lemah. Terutama lemah apa Bapak? Lemah iman. Kita tidak mau telat. Iya. Saya dilupakan ya. Lemah iman yang selepas kita tidak ada, anak kita itu bergeser dari cita-cita kita mendidik mereka. Betul. Makanya kita takut. Bahkan Nabi Yakub, Nabi Yakub, wa idza hadara Yaqubal mautu, ya, iya, mengatakan faqala ma ta'buduna min ba'di. Siapa yang engkau sembah? Bu, kita di sini bisa menyekolahkan anak kita dengan enak, tinggal pilih sekolah yang mana, mau sekolah gratis, mau sekolah yang mahal, mau sekolah mahal banget atau sekolah sedang-sedang. Adakah anak-anak kita yang lagi sekolah dihancurin sekolahnya? Enggak ada. Ada juga karena sudah roboh. Tujuan Israel menjajah Palestina itu adalah menghancurkan masa depan Palestina. Makanya anak-anak dan perempuan ini menjadi korban utama, bahkan menjadi sasaran. Anak-anak di Israel, di Gaza, rumah dihancurkan. Malam-malam anak-anak sedang tidur, sedang sekolah, rumah dihancurkan. Maka pengamat, anak saya psikolog, anak paling tua, anak saya bilang gini, Umi tahu nggak kenapa Israel itu menghancurkan sekolah? Kenapa nak? Supaya anak-anak merasa sekolah bukan tempat yang aman buat mereka, sehingga mereka tidak mau sekolah. Apa jadinya kalau anak-anak Israel, anak-anak Palestina tidak mau sekolah? Karenanya mereka tetap sekolah, diusahakan. Salah satunya saya bekerja sama dengan NGO-nya Syekh Aqsa, namanya Abwabul Khair, ya, di Turki, maismu Abwabul Khair, Khair Kapilari. Kita juga bekerja sama dengan mitra-mitra yang lain untuk menjaga supaya anak-anak Gaza ini mau sekolah. Tadi anak-anak yatim kita santuni, sekolahnya kita bantu supaya mereka tetap bersemangat sekolah. Kalau mereka tidak sekolah yang umum, minimal mereka sekolah agama. Makanya kita juga menguatkan kelas Al-Quran, ibu-ibu. Baik di Gaza, tadi ada saya bilang di Gaza, di Al-Quds, di tepi barat, dan di pengungsian. Kalau di Gaza, sekolah dihancurin. Kalau di Al-Quds, sekolah wajib menggunakan kurikulum Israel. Kalau tidak mau, sekolah dihancurkan atau ditutup. Anak-anak dibikin lupa dengan masa lalunya. Sekolah itu dilakukan kurikulum Israel, dan itu mereka memutarbalikkan fakta. Di Al-Quds semua bekas-bekas perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
ada 200 situs umat Islam di dalam Al-Aqsa, banyak kuburan-kuburan para sahabat. Itu sudah banyak yang dihancurkan supaya anak-anak lupa bahwa di sana Nabi mereka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan Isra Mi'raj di kota Al-Quds, khususnya di Masjidil Aqsa. Apakah aman? Tidak. Anak-anak juga menjadi korban, anak-anak dan perempuan menjadi korban penangkapan. Di Al-Quds, malam-malam anak-anak diculik dari rumahnya, diborgol, matanya ditutup, dimasukkan ke penjara. Istri-istri perempuan juga begitu. Kenapa penyebabnya? Penyebab pertama menjadi pancingan supaya keluarga mereka yang diuber-uber oleh Israel menyerahkan diri. Yang kedua, anak-anak itu dianggap pembela Palestina. Dengan apa caranya? Ketika mereka mengibar-gembarkan bendera Palestina di Masjid Al-Aqsa, bisa pasti, hampir pasti, mereka pasti akan ditangkap. Ada yang usianya cuma 4 tahun, ada yang usianya 5 tahun, dan mereka dimasukkan ke penjara. Dan mereka di malam-malam saat mereka tidur, mereka diinterogasi oleh tentara-tentara Israel, dan 40% anak yang di penjara mengalami kekerasan seksual. Perempuan-perempuan ditangkap di perbatasan, di checkpoint, ada lebih dari 500 checkpoint. Ditangkap, ditembak dalam keadaan berdarah, dimasukkan ke dalam penjara. Ada seorang wanita namanya Isra Jabis, tahun 2015 keluar dari rumahnya pakai mobil, bawa tabung gas seperti ibu-ibu mau beli gas ceritanya. Dicurigai oleh Israel, ditembak mobilnya, tabung gasnya meledak, akhirnya dia mengalami luka bakar lebih dari 60%, langsung dibawa ke penjara, tidak diberi kesempatan untuk diobati. Kalau Bapak Ibu silakan cari di Google Isra Jabis, dari ibu yang cantik menjadi ibu yang cacat. Tangannya sampai 4 jari, 8 jarinya sudah hilang, sudah terpotong. Rumah-rumah dihancurkan. Tadi kata saya sudah mengatakan, tujuan mereka adalah mengosongkan Palestina, mengosongkan Al-Quds dari orang-orang Palestina. Dan saya sudah pernah nanya sama seorang Yahudi, namanya Miko Pelet. Saya ketemu kemarin di Malaysia, tapi dia orang Yahudi yang pro-Palestina. Dia tinggal di Amerika. Saya tanya, yang dihantam dijadi korban itu orang Islam saja apa orang Nasrani dan Yahudi? Yahudi tidak aman, tapi orang Islam dan orang Nasrani, selama mereka orang Palestina dan menolak Israel, mereka juga akan menjadi korban bagi kejahatan Israel. Rumah dihancurkan, sekolah dihancurkan, ditangkap, ditembaki, pohon-pohon zaitun milik warga Palestina dicabut sampai ke akar-akarnya, ibu. Mereka hanya punya 1 dari 4 pilihan. Mereka dimatikan atau menjadi syuhada, mereka ditangkap atau mereka cacat atau mereka dimiskinkan. Itulah yang terjadi di Palestina. Yang beritanya jarang sampai kepada kita karena jauh. Karena jaraknya 8.445 km. Jauh apa dekat Bapak Ibu? Jauh. Karenanya jauh di mata, jauh di hati. Maka Adara Relief Internasional kami membawa ahlu Filistin di sini, Ustadz Aqsa, walaupun beliau sekarang tinggal di Turki, tetapi kehidupan sehari-hari beliau adalah membela saudara-saudara kita di Palestina, termasuk pengungsi Palestina. Beliau pun datang jauh-jauh dari Turki, meninggalkan keluarganya, alhamdulillah ya hari tahun kedua ini bersama Adara, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia, supaya kita tidak alergi ketika kita bicara Palestina. Ketika kita diminta untuk membantu saudara-saudara di Palestina, kita tidak rugi. Ingat, kenapa anak dan perempuan? Because they are the future of Palestine. Ini kan keluar bahasa Padangnya, Pak. Karena mereka adalah masa depan Palestina. Fahim? Karena mereka perempuan-perempuan yang akan melahirkan anak-anak. Maka di Gaza itu, korban anak-anak itu banyak sekali. Mereka nggak suka lihat anak orang-orang Palestina itu tumbuh berkembang. Dibunuh anak-anak dengan bom, dengan segala macam. Tapi Masya Allah, satu wanita, walaupun tidak ada keturunan kembar, bisa melahirkan 4 bayi kembar. Bahkan untuk menjaga kehidupan Palestina, mereka itu banyak Bapak Ibu yang suami-suaminya ditangkap dengan hukuman mu'abbad, kamsana mu'abbad, 99 tahun ya. Tis'a wa tis'un. Sijen. Iya, 99 tahun. Gimana? بعض المجاهدين يأخذ 30 مؤبد 40 مؤبد. Nah, satu orang yang dianggap melawan Israel
dapat hukuman 30 mu'abbad. Padahal satu mu'abbad itu 99 tahun. Dan كل واحد يقتله يأخذ عليه مؤبد. Kalau satu orang dia bunuh, misalnya ada orang Israel menantang menghancurkan rumah mereka atau mengagresi, dibunuh. Satu orang dibunuh, satu mu'abbad, 99 tahun. 3 tentara yang dibunuh, 30 tahun, yaitu 3 mu'abbad. Zolimnya orang-orang Israel. Apa yang kita lakukan? Kita tidak melakukan apa-apa, Bapak Ibu. Padahal banyak yang bisa kita lakukan. Maka saya katakan, ada negara yang ingin dihancurkan oleh Israel, tapi kami tidak pernah mendengar ada seorang pun orang Palestina yang keluar dari agamanya. Kenapa? Ada 3 penyebabnya minimal. Yang pertama, mengapa mereka begitu persisten? Mengapa mereka menjadi kuat? Pertama adalah kekuatan iman. Al-quwah al-iman. Paham? Kekuatan iman. Mereka yakin dengan janji-janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Saya selalu mendengar dari syekh-syekh internasional, beliau berkata, bukan orang yang diberkahi itu cuma penduduk Al-Quds, bukan hanya orang-orang berada di Al-Aqsa, tapi siapapun hatinya terkait dengan Palestina, hatinya terkait dengan Masjid Al-Aqsa, dia akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji Allah, dan itu mereka. Sehingga mereka sekarang selalu menyampaikan kepada wanita-wanita Palestina, jangan berhenti melahirkan. Maka orang Palestina itu banyak yang istrinya 2, bukan karena ganjen, tapi karena memang mereka ingin supaya anak-anaknya menjadi banyak. Ada yang anaknya 25 gimana gedeinnya ya? Masuk SDIT lumayan juga kan ya. Tetapi nggak dipikir sama orang Palestina. Yang penting anaknya banyak. Ada yang membela. Dan Israel di sisi lain selalu ingin menghancurkan anak-anak Palestina. Sami itu min Nisa'ul Aqsa. Nastamir di bahasa. Ya, katanya anak-anak dan remaja di Al-Aqsa itu sering dibagikan narkoba gratis bagi ibu-ibu. Kalau mereka minta lagi, dia bilang aku kasih tapi kamu ajak teman kamu ya. Dan di kondisi-kondisi tertentu Nah, benar kata saya nggak ngarang-ngarang loh Bu. Ya walaupun saya belum pernah ke Al-Aqsa. Bahkan katanya kalau ada saat-saat tertentu itu diperiksa darahnya. Kalau darahnya ada kandungan narkobanya, dia akan diberi subsidi. Padahal nggak ada anak remaja Palestina yang dapat subsidi dari Israel. Tujuan mereka menghancurkan anak dan perempuan. Tujuan mereka merebut seluruh Palestina, menghancurkan Masjid Al-Aqsa dan mendirikan Haikal Sulaiman. Tujuan mereka peta Palestina mau dihilangkan dari muka bumi ini. Tapi kenapa mereka begitu kuat? Yang pertama kekuatan iman tadi saya katakan. Mereka percaya akan janji Allah. Mereka beriman akan janji Allah. Yang kedua, kekuatan Al-Quran. Al-Quran masdaruna. Al-Quran itu sebagai sumber kekuatan mereka, sehingga kita juga membantu anak-anak Palestina yang menghafal Quran, memberikan bantuan buat para guru-gurunya, para musyrifahnya, kan mereka perlu duit tuh. Mereka nggak bisa kerja yang lain. Kalau mungkin guru JSIT kerja di sini, tapi kemudian bisa kerja tempat lain, bisa ngojek. Kalau di sana mereka nggak bisa ngojek, belajar aja dan ngajarin Quran. Lalu siapa yang memberikan kehidupan mereka? Apakah orang tua membayar? Enggak, yang bayar, yang membantu mereka adalah saudara-saudara mereka di luar Palestina, termasuk Bapak Ibu di Indonesia. Yang ketiga, apa yang membuat mereka kuat? Saudara-saudara mereka yang ada di luar Palestina, termasuk nama Indonesia sudah harum di Palestina karena banyak NGO. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina. Ya, karena itu Bapak Ibu, hari ini saya menawarkan kolaborasi kebaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari salah satu maula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Maimunah binti Sa'ad, laisat zaujahu, laisat. لا مولاه.
Maulah. Musa'id. Budak pembantunya Rasulullah namanya Maimunah binti Sa'ad bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan aku fatwa tentang Masjidil Aqsa. Mungkin karena terlalu sering mendengar Nabi mengatakan Masjidil Aqsa itu kiblat pertama, Masjidil Aqsa itu masjid kedua yang dibangun, Masjidil Aqsa itu adalah masjid yang paling harus kamu cintai, sholat di Masjidil Aqsa itu 500 kali lebih baik daripada yang lain, dan seterusnya. Dan sampai Maimunah mengatakan, kalau gitu minta fatwa aja deh, kalau demikian hebatnya Masjidil Aqsa, minta fatwa. Maka kata Rasulullah, ituhu fasolu fihi, sholat, datangi dan sholat di sana. Barang siapa sholat di sana seperti lebih baik 1000 kali lipat, atau dalam hadis yang lain 500 kali lipat dibanding sholat di tempat yang lain. Tapi kata Maimunah, bagaimana kalau kami tidak bisa ke sana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, apa ibu-ibu, bapak ibu, fatudilau zaitan yusraju fihi, kirimkan zaitun. Zaitun itu sekarang minyak paling bagus, minyak paling mahal. Paling mahal. Kita kalau mau hidup sehat, tiap hari kayak orang kayak saya Akso ya, bikin salad selada dipotong-potong. Inilah ibu-ibu kalau cerita ya. Ada tomat, ada timun, ada wortel, iris tipis-tipis. Cukup kasih garam, minyak zaitun beberapa tetes sama lemon, Bu. Enak banget. Tapi makannya jangan sama gorengan, nanti gak jadi sehat ya. Nah ini saladnya orang-orang itu, minyak zaitun tuh paling mahal. Saya kemarin beli minyak zaitun asli dari Palestina, nggak nyampe 500 mili, harganya 350.000. Bukan karena kaya, tapi saya ingin menunjukkan kepada anak-anak saya, ini loh minyak zaitun tuh mahal. Maka Rasulullah menyuruh kita mengirimkan zaitun. Artinya donasi terbaik kita. Yusraju fihi, supaya apa? Supaya lampu-lampu Masjidil Aqsa tetap bersinar. Maka hari ini saya mengajak Bapak Ibu, karena Ramadan, kita kirimkanlah paket sahur untuk yang menjaga Masjid Al-Aqsa. Ya, kita punya pakai ini boleh. Kalau Bapak Ibu ingin menambah atau tidak bawa uang sekarang, oh ya boleh. Boleh kunjungi website Adara, www.adararelief.com. Di situ ada paket-paket, tinggal pilih kayak punya JST ya. Tinggal pilih paketnya apa, tinggal tulis, insya Allah langsung mendapatkan balasan dari customer relationnya Adara Relief Internasional. Jangan lupa, apapun yang kita berikan, saya kasih tips di bulan Ramadan, Bapak Ibu, sodako, doain anaknya dulu nih, doain anaknya. Didoain, ini akan menjadi wasilah bagi anak-anak kita. Kalaulah kita tidak bisa berjuang seperti saya, setiap hari keluar kota, bahkan keluar negeri, mencoba menjadi orang yang membebaskan Palestina, kita kirim donasi-donasi terbaik kita buat saudara-saudara kita yang menggantikan kita untuk menjaga Masjid Al-Aqsa. Dan terakhir saya dapat hadiah. Saya punya hadiah. Saya bikin puisi ini 1 tahun lalu. Karena saya di sini, saya mau bacakan buat Bapak Ibu di sini, bukan buat Ustaz Rudi ya, buat Bapak Ibu ya. Sebentar, nah, boleh didengerin? Ini puisi ini hasil riset. Saya melihat waktu agresi tahun 2021, saya melihat berapa korban yang muncul, itu saya munculkan di dalam puisi. Bisa didengarkan? Kalau Bapak Ibu yang senang puisi nanti boleh minta sama saya gratis ya, Ustaz ya, asal kasih donasi. Ya. Baik, bismillah. Ketika Palestina, oleh saya sendiri, Sri Fira Chandra. Ketika Palestina dan kita terasa jauh dan telah dijauhkan oleh sejarah dan masa lalu, ratusan meter terowongan menggerusi akar Masjid Al-Aqsa. Ketika Palestina lukanya menganga dan bernanah, ratusan anak setiap tahun berada di balik jeruji penjajah. Ketika Palestina, puluhan wanita setiap tahun terpisah dari para walinya, tersungkur dan disungkurkan tanpa kehormatan
di bawah sepatu bot tentara penjajah Durjana, dan tak jarang pun terluka. Ketika Palestina, Al-Quds, tepi barat dijajah, dinistakan, tembok apartheid 710 km, 553 pos militer. Jangan lupa berita duka. Jangan lupa berita duka Isra Jabis, Muhammad Ad-Durrah, Isra Khuzaimah, Osama Soboh, Razan Najjar, dan ribuan mereka bertahan demi keagungan Al-Aqsa. Ketika Palestina terbakar, Gaza, 2000 kali diserang dalam hitungan hari, 248 warga kembali ke pelukan ilahi sembari merintih luka. 67 anak, 48 perempuan, masih saja ada yang tergelak. Dasar tidak punya hati. Ketika Palestina, ribuan rumah dihancurkan, Al-Quds, Beita, Lifta, Silwan, Sejarah, Yafa, ribuan jiwa bernaung dalam gua. Target pembinasaan Hafrada. Apakah kita manusia yang masih memiliki rasa? Ketika Palestina, ribuan yatim, ribuan janda menganga terluka, banjir air mata, tiada tangan menyapa, hati beku tak terasa. Apakah kita masih manusia? Ketika Palestina dikuasa, tanah, laut, air, udara, kita berpesta, kita tertawa, menikmati indahnya surga Indonesia. Apakah tidak ada hati yang turut merasa? Ketika Palestina muncul di berita, sosial media, dibawa oleh para ternama, lalu kita terbuka mata, alhamdulillah, jiwa kita mulai terbuka. Ketika Palestina menanti dari ribuan kilometer, ketika Palestina membara, dan itu sudah lama, duka telah menganga dan kian bernanah. Langit Palestina membara, air Palestina tidak lagi mempesona, udaranya bercampur mesiu dan gas air mata, listriknya hanya 2-4 jam menyala. Apakah kita masih manusia? Bisakah kita merasa? Ketika Palestina dipesankan dalam kitab mulia dan sabda sang baginda, lalu apakah kita hanya sekedar membaca? Puisi ini saya buat tanggal 3 Juni 2021, pas masih agresi, dan saya melihat banyak sekali yang harus saya sampaikan, dan ini terbentuklah satu puisi yang menurut saya ini bisa merangkum korban-korban kejahatan Israel di Palestina. Jazakumullah khairan katsira, Bapak Ibu semua, semoga kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penjaga Masjid Al-Aqsa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nyerahin ini, Pak. Oh iya, mau ngasih ini nih, sebentar sedikit dong, mau ngasih tahu. Satu pesan dari para ulama, kita orang tua wajib mengajarkan anak kita tentang Masjid Al-Aqsa. Bagaimana caranya? Adara punya buku ibu-ibu judulnya Al-Aqsa dan Tanah yang Diberkahi. Jadi halaman pertama, ini ditulis oleh tim Adara. Halaman pertama itu ada aktivitas ya. Yang pertama adalah kata pengantar, kemudian ada bentuk komplek Masjid Al-Aqsa, yang mana Masjid Al-Aqsa, lalu ada aktivitas satunya kuis tentang Masjidil Aqsa, lalu aktivitas 2 menebalkan bagian yang tipis, ada aktivitas 3 mewarnai, lalu aktivitas 4 mencocokkan gambar dengan keterangan, lalu apa kemiripan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, siapa yang mendirikan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, kemudian aktivitas 5 mengenal Masjid Al-Aqsa, lalu aktivitas berikutnya mengenal situs-situs Masjid Al-Aqsa dengan cara menempel gambar, ya, menempel stiker. Lalu
mengetahui letak Masjidil Aqsa itu di mana, lalu kemudian menulis nama-nama nabi yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa Masjidil Aqsa, lalu mencari buah yang ada di Palestina, perjalanan Isra Mi'raj Nabi, lalu bercerita tentang Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ini buku ini adalah activity book Bapak Ibu, ini merupakan persembahan dari Adarif Internasional sebagai tools untuk mengajar dan mengenalkan Masjidil Aqsa kepada anak-anak kita usia TK sampai SD mungkin kelas 3, Pak. Jadi ini hadiah buat sekolah dambaan umat ya. Semoga-moga Pak Rudi juga dambaan istri, bukan cuma dambaan umat saja ya. Bapak Ibu yang mau boleh memesan ke tim Adara, nanti dikirim dari Jakarta. Satu harganya Rp50.000. Memang tampaknya sepele, tapi ini sangat membantu kita yang awam terkait Masjidil Aqsa. Namanya Baitul Maqdis Activity Book. Insya Allah nanti bisa diperkenalkan kepada para orang tua. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau penyerahan ini. Mau tanya jawab? Ya. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada tim Adara Adarif Internasional. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan itu sampai ke lubuk hati kita yang dalam, bahwasanya Palestina itu bukan tanggung jawab warga Gaza, tapi tanggung jawab kita semua. Maka dari itu Bapak Ibu, ini sudah jalan kota Gaza? Nah, alhamdulillah, atau kita jalankan kembali, ya. Ini boleh tidak sekarang, kalau memang mau diperpanjang sampai akhir Ramadan juga boleh. Insyaallah. Boleh tidak diperpanjang, Insyaallah nanti akan kita kirim website tentang Al-Aqsa, kemudian dari Adara juga ada. Acara selanjutnya kita silakan kepada Terudi, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Jadi itulah Bapak dan Ibu penyampaian dari beliau Syekh Muhammad Aqsa yang dibantu oleh beliau Ustadz Hamzah.